Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun yang saya muliakan Al-Ustaz Madlan, Al-Ustaz Hadis Ustaz Rahmat beserta seluruh jajaran pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, juga jamaah bapak-bapak, abang-abang, adik-adik yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan satu hal karena saya sangat prihatin. Saya mau tanya nih, misalkan kita lagi jalan, di lantai ada foto kita apain ya? Kita lagi jalan, di lantai ada foto kita geletak, kita apain? Hah? Kita ambil. Kenapa harus kita ambil? Biar nggak keinjak orang. Kenapa? Kalau keinjak orang kita merasa gimana? Hah? Merasa sakit hati ya? Ya elah foto gua diinjak-injak kan gitu ya? Gitu. Saya mau nanya, foto kita sama lafaz Allah, sama ismullah, lafzul jalalah itu mulia mana? Hah? Foto kita sama lafaz Allah mulia mana? Mulia lafaz Allah ya? Foto kita sama Al-Quran mulia mana? Mulia Al-Quran ya? Foto kita sama nama Nabi Muhammad mulia siapa? Nama Nabi Muhammad ya? Gitu. Oleh karena itu, kalau foto kita aja kita nggak mau taruh di bawah, maka jangan pernah naruh Al-Quran atau surat Yasin atau kitab-kitab yang mana di dalamnya ada nama Allahnya, ada nama Nabi, jangan pernah taruh di bawah, jangan. Itu namanya su'ul adab, ya, adab yang jelek. Di Kudus itu kalau misalkan kita baca Quran, kita lagi baca Quran, terus ada yang lewat di samping kita, diri tapi ini Qurannya kita angkat begini. Kenapa? Jangan sampai nih Quran ada di bawah dengkul dia lagi jalan melewati kita nih. Ini Quran kita angkat begini nih. Kenapa? Saking memuliakannya Al-Quran. Ini namanya adab, ya. Ini boro-boro diangkat begini. Pernah saya ada ngeliat di masjid ada orang baca Quran, Qurannya ditaruh di bawah, kan? Dibuka, di bawah. Mending kalau di paha masih mendingan dah, ya. Kalau di paha masih mendingan, taruh di bawah. Begitu. Tuh. Ini namanya tidak beradab, sul adab, ya. Karena adab itu akhlak. Akhlak itu yang pertama. Afdalu minal ilmi wal amal. Akhlak itu lebih afdal, lebih mulia daripada ilmu dan amal. Orang punya ilmu gak punya akhlak, nggak jadi, nggak mulia. Orang amalnya banyak tapi akhlaknya kagak, nggak mulia. Ya, karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu di atas ilmu dan amal. Orang ilmunya banyak, kalau akhlaknya nggak benar kagak mulia di hadapan Allah. Orang amalnya banyak, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi nggak punya akhlak, tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada orang, ada teman kita
kalau masih naruh Quran atau surat Yasin, wah ini mah kan banyak artinya. Tapi pertanyaannya, di situ ada lafaz Allahnya enggak? Ya, ada lafaz Nabi Muhammadnya enggak? Di mana rasa sopan santun kita seperti itu? Kita mau bakar Al-Quran aja, kudu istighfar dulu. Misalkan ada Al-Quran tercecer. Ini daripada tercecer, jatuh kemana-mana, kinyak-kinyak, dibakar aja dah, gitu. Bakar aja, kita kudu istighfar dulu. Minta ampun ya Allah, maafin ya Allah, dibakar Quran, istighfar dulu. Saking mulianya, padahal kita bakar itu untuk menyelamatkan Al-Quran. Dan bakarnya itu nggak boleh di tempat yang kotor. Dan bakarnya itu nggak boleh di bawah, di bawah nggak boleh. Itu ada tata caranya, ada aturannya di dalam adab itu. Ya. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau kita lagi di makam, itu kalau saya perhatikan, kalau misalkan lagi ada yang lagi nguburin, ada yang lagi doa ya, itu banyak dari saudara-saudara kita yang enak banget duduk di atas makam. Duduk di atas makam. Ini mah kan bukan makamnya, ini mah apa namanya, batunya sama bahe. Jadi satu paket itu, ya. Bahkan ada yang ngelenggang-ngelenggangin. Ya kita lagi tidur gitu, terus tahu ada yang ngelenggang kita marah kagak? Kita lagi tiduran, lagi rebahan, ada yang dudukin kita marah kagak? Kalau misalkan saya bacain hadisnya luar biasa, tapi saya nggak baca hadisnya, parah soalnya, ya parah lah pokoknya soalnya. Saking apa? Saking tidak adabnya, gitu. Makanya kalau mau duduk, mau nongkrong, cari yang bukan kuburan, gitu. Cari yang bukan kuburan. Ini harus saya sampaikan karena saya sering melihat hal itu, gitu. Sering melihat hal itu, ya kalau dibilangin secara langsung kan saya orangnya orang enakan ya. Orang enakan. Paling kalau misalnya ada orang Quran di bawah, saya misalkan udah selesai nih yasinan terus taruh bawah, saya ambil satu dari aqua misalkan. Saya nggak omongin langsung, ini orang enak saya begitu. Nah ini mah kan secara umum saya omongin. Jadi nggak boleh naruh Al-Quran atau misalkan ini mah kan bukan Al-Quran, ini mah kitab maulid. Pertanyaan saya, di dalam kitab maulid ada lafaz Allahnya nggak gitu? Kita bukan lagi mulai, kita lagi mulai memuliakan lafaz Allah. Bagaimana kita tergolong orang-orang yang memuliakan Allah, nama Allahnya aja kita taruh di bawah gitu loh. Sedangkan nama kita aja nggak mau ditaruh di bawah, bener nggak? Ya ilah nama gua taruh di bawah, ini orang tega amat situ. Kita aja begitu, gitu ya. Oke ya, paham semuanya ya? Ya, besok kalau ada yang melihat teman kita atau saudara kita jangan, ya. Kita lanjutkan hadis yang kemarin tentang fadilah ilmu, belum kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, keterangan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Idza tahaddatsa al-'alimu fi majlisihi, apabila ada orang alim yang sedang berbicara di majlisnya, ini kayak begini nih. Misalkan saya lagi ngomong, saya bukan orang alim ya. Saya lagi ngomong misalkan saya lagi ngomong di majlis. Bil ilmi, yaitu ngomongin tentang ilmu, ya. Walam yadkhuluhu hazalun wala laghun, dan di dalam perbincangan itu tidak berbicara bersenda gurau, bercanda segala macam. Pokoknya pembicaranya itu tentang ilmu dan bermanfaat, gitu. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan min kulli kalimatin, dari setiap kalimat,
yang diucapkan oleh sang guru tadi di dalam majlisnya, tola'at min famihi, yang muncul daripada perkataannya malakan, yaitu satu malaikat, yastaghfirullah lahu, yang mana malaikat ini memohonkan ampun untuk si ustaz tadi, wal sami'ihi, dan malaikat tadi mohonkan ampun untuk semua orang-orang yang mendengar daripada ucapan orang yang alim tadi, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi kalau ada ustaz, ada kiai lagi ngisi tausiahnya ini menerangkan tentang ilmu, tentang adab, tentang akhlak, tentang amal, pokoknya lagi ngajarin kita. Itu setiap kalimat yang keluar dari mulut ustadz itu akan Allah jadikan satu malaikat. Kalau seumpama saya, ini dari tadi saya udah berapa kalimat ngomong, itu enggak? Satu kalimat itu satu kata maksudnya. Setiap satu kata tentang ilmu yang keluar daripada ucapan si ustaz tadi dijadikan satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini Allah kasih tugas memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si ustaz tadi dan untuk semua jamaahnya yang mendengarkan kajian daripada ustaz tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enak nggak? Enak. Kalau misalkan ustaznya ngomong setengah jam, yang diomongin ilmu, tentang ilmu, misalkan ada 1000 kata. 1000 kata tuh sedikit kalau kita ngomong ya. Misalkan 1000 kata tentang ilmu, yang membahas tentang ilmu ada 1000 kata. Berarti Allah ciptakan 1000 malaikat di waktu itu, yang mana 1000 malaikat ini langsung memohonkan ampun pada ya Allah, ampunilah ustaz ini, ya Allah ampunilah jamaahnya si A, si B, si C, disebutin tuh sama malaikat. Ya, tuh. Itu kita dapat doa dari 1000 malaikat. Itu kalau 1000 kata. Kalau lebih, ya lebih lagi. Sampai kapan malaikat doain kita? Sampai hari kiamat tuh malaikat doain kita. Enak gak? Jarang-jarang didoain malaikat ya. Gitu. Malaikat itu makhluk tanpa dosa. Nggak pernah malaikat berbuat maksiat, nggak pernah. Malaikat itu makhluk tanpa dosa. Bayangin, ada makhluk tanpa dosa yang dekat dengan Allah, terus minta sama Allah agar kita diampunin. Kira-kira Allah ampunin nggak kita? Insya Allah diampunin sama Allah. Oh, yang minta asistennya pada tuh malaikat yang minta ampun. Ya.